Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi perkembangan dari kripto ya. Dan kita lihat memang Bitcoin sangat menarik untuk dibahas lagi ya. Bahwa dia sudah melebihi di atas 20.000 dan dia sebenarnya closing pada hari Senin kemarin juga berada di 20.500-an begitu. Nah, sekarang dia berada di 21.000. Nah, sementara seperti yang video yang lalu ya, saya juga sudah menunjukkan bahwa ada tanda-tanda dead cross untuk Bitcoin di time frame weekly. Namun ini sebenarnya sebagai hal yang sangat bahaya sebenarnya kalau Bitcoin ini sampai membentuk dead cross. Namun hal yang unik juga ketika Bitcoin ini gagal menuju kejatuhannya yang selanjutnya yang banyak orang bilang 10.000, 15.000, 14.000 dan segala macam begitu. Namun ternyata kejatuhan Bitcoin yang terakhir hanya berada di 15.000. Nah, apakah itu sebagai tanda Bitcoin ini akan bull run atau terus terjadi kenaikan sampai bubble begitu ya? Nah, di sini harus kita lihat juga untuk psikologinya. Nah, kita lihat Bitcoin sekarang kan harganya 21.000 nih. Dan signal dead cross sudah mendekati begitu. Apakah ini akan terjadi atau dia akan berbalik arah? Cara satu-satunya untuk melawan ataupun menggagalkan dead cross ini ketika Bitcoin itu berada di atas 25.000 ataupun dia mampu menembus resisten terakhirnya begitu, yaitu di 25.000. Nah, kita sekarang berbicara di 22.000. Resisten Bitcoin itu sekarang ini yang menuju 22.000, apakah Bitcoin mampu menembusnya? Nah, itu yang sekarang menjadi permasalahan baru begitu. Sementara untuk resisten 20.000, Bitcoin sudah mampu menembusnya dan sekarang berada di harga 21.000. Nah, sekarang ya kita lihat apakah dia mampu menembus 22.000 dan 25.000. Kalau 25.000 juga tidak mampu ditembus, kemungkinan Bitcoin akan terjadi dead cross dalam beberapa waktu minggu ke depan begitu. Mungkin pada saat Imlek ya, ataupun di Februari akhir. Kalau memang 25.000 tidak mampu ditembus Bitcoin, ya kemungkinan Bitcoin akan dead cross. Nah, dead cross ini yang akan sangat mengejutkan sekali nantinya begitu. Ketika Bitcoin ini terjadi dead cross, ya kemungkinan memang bisa terjadi sampai ke 10.000, 14.000 yang seperti dibilang banyak orang begitu. Nah, memang ini sebagai acuan ya, saya bilang beberapa video yang lalu juga saya sudah bilang tentang dead cross ini. Dan ternyata dead cross ataupun golden cross ternyata work ya di dalam signal ini kita lihat. Nah, jadi perlu kita tetap waspada ya, dan ini memang tetap menjadi acuan juga ya, bahwa beberapa resisten dan support yang sekarang sudah menjadi support yaitu di 20.000. Nah, dia sekarang 21.000, jadi tugas Bitcoin ini selanjutnya adalah di 22.000 untuk resistennya. Nah, jadi apa nih sekarang niatnya daripada para big fund begitu ya, selain daripada fundamental ataupun teknikal atau apapun itu begitu ya. Nah, kita lihat juga daripada psikologi big fund ataupun cukong lah kita bilang ya. Nah, dia maunya sekarang bagaimana nih? Apakah dia mau mendead cross-kan atau mau menggagalkan dead cross itu? Kalau dia mau menggagalkan, dia harus berada di atas 25.000. Kalau dia memang mau dead cross, ya Bitcoin itu tidak mampu menembus 25.000. Ya kemungkinan besar akan terjadi dump yang sangat dalam sekali. Karena kita lihat juga ya beberapa dead cross yang lain juga memang betul-betul terbentuk begitu dan terjadi begitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, itu untuk jangka panjang ya, mungkin dalam waktu 1 bulan ataupun 2 bulan ke depan, dead cross ini mungkin akan terjadi. Nah, kalau kita lihat untuk time frame hari ini atau daily, Bitcoin sudah berada di atas 20.000 dan menurut saya ya ini sebenarnya sudah aman ya, sudah aman dan dia sekarang menuju di 22.000. Apakah dia mampu menembusnya atau tidak begitu. Nah, namun dari analisa pribadi saya mungkin 21.000 ini sudah menjadi support ya, ataupun di 20.000 ya. Ini menjadi support Bitcoin yang terbaru dan menurut saya ini lumayan kuat begitu. Jadi tampaknya agak sulit juga untuk turun lagi ke bawah untuk menembus 20.000, tampaknya agak sulit begitu. Nah, walaupun dalam kondisi seperti ini ya, walaupun saya bilang aman, Bitcoin sudah berada di atas 20.000, jadi kita juga tetap harus berhati-hati. Dan tetap pantau di harga 22.000 dan 25.000. Dan kemudian lihat juga tentang dead cross tadi yang saya buat. Time frame weekly ya. Dan kita lihat apakah dead cross terjadi atau gagal begitu. Nah, kalau itu dead cross gagal ataupun dia tidak terjadi dead cross, itu sangat baik sekali bagi kita. Mungkin udah waktunya kita akan harus serok begitu. Walaupun dalam kondisi Bitcoin di harga 25.000 ataupun di 26.000. Ini kita tinggal menunggu pembalikan arah aja dari EMA 200. Dan kemungkinan Bitcoin akan bull run dan menuju bubble-nya begitu, sehingga dia terjadi kejatuhan lagi. Jadi tidak banyak yang bisa kita ketahui apa yang akan terjadi ya. Kita hanya bisa menganalisa, memprediksi begitu. Nah, kalau kita lihat untuk dominasi Bitcoin sebenarnya sangat melonjak sekali ya. Bahkan saya sempat membuat ya batasan dari tengahnya dominasi Bitcoin, ternyata sudah jauh dari yang saya buat itu begitu. Dan ini sangat tinggi sekali, bahkan 43%.
Dan ini belum pernah terjadi ya setinggi ini 43% sejak Juli tahun lalu ya. Nah, untuk melihat dominasi ini sebenarnya kita hanya ingin melihat kekuatan Bitcoin saja. Jadi tidak ada perlu ditakutkan ya bahwa Bitcoin itu dominasinya tinggi ataupun dominasinya menurun, tidak perlu takut begitu. Karena apapun dibilang, walaupun banyak orang bilang dominasi Bitcoin naik nih, altcoin bakal rontok, ya nggak perlu takut begitu. Kalau dominasi Bitcoin sampai 100% juga nggak masalah. Altcoin juga pasti naik semua begitu. Jadi dominasi ini hanyalah untuk melihat kekuatan Bitcoin saja. Bagaimana retail sudah masuk ke market dalam membeli Bitcoin itu saja. Apakah big fund juga berbondong-bondong beli Bitcoin, itu hal yang menarik sebenarnya. Jadi tidak perlu takut, walaupun dominasi Bitcoin tinggi ya bagaimana altcoin. Ya memang untuk sementara dia pasti turun begitu. Dia akan turun, namun tenang saja kalau dia memang nanti dominasi tetap naik, ya altcoin juga akan terus ikutin harga Bitcoin juga. Jadi tidak perlu khawatir begitu. Namun bagi Anda yang suka dengan momentum ya, menurut saya hal yang tadi perlu Anda perhatikan ya. Bagaimana Bitcoin, apakah dead cross terjadi atau dia akan membalik arah begitu untuk MA200. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan untuk Bitcoin. Kemudian kita beralih kepada koin-koin lain ya. Salah satu yang menarik di sini adalah Polygon. Yang lalu Polygon mengatakan ya tentang hard fork Polygon di tanggal 17 Januari dan sekarang adalah 17 Januari. Dan itu tidak terjadi saya lihat begitu dan tidak terjadi dampak apa-apa untuk Polygon. Nah, kita lihat di sini beritanya, get ready for the hard fork. The proposed hard fork for the Polygon post chain will make key upgrade to the network on Januari 17 Januari ini begitu. Dan kita lihat belum ada begitu. Tampaknya ada pengunduran ya dan belum ada informasi terbaru dari Polygon bagaimana tentang hard forknya. Memang dia ada mengatakan ya bagaimana progres hard fork itu akan terjadi. Apakah masih dalam proses kita tidak tahu. Namun itu saya tidak peduli sebenarnya tentang hard fork mau apapun itu. Walaupun itu sangat mempengaruhi market, saya lebih memilih rumornya begitu. Untuk mengambil profit sebenarnya ya. Itu tujuan saya sebenarnya, mengambil cuan begitu. Nah, tentang dia hard fork lah, apalah kayak seperti Ethereum nanti Maret mau hard fork juga, ya saya tidak peduli itu mereka bagaimana. Tapi saya lebih mencari rumornya aja begitu. Karena saya berpikir kalau untuk koin-koin seperti Polygon juga, ya saya mikir ya udahlah begitu, ngambil lebih memikirkan cuannya aja begitu. Tapi ya syukur-syukur juga kalau memang dia bagus untuk hasil hard forknya. Namun kalau dari harganya sih Matic ya biasa-biasa aja ya tuh Polygon ini ya, tidak ada pengaruh apa-apa. Sama halnya dengan Bitcoin juga, Bitcoin naik ya dia naik begitu. Kita lihat time frame satu hari ya untuk Bitcoin ya terjadi lonjakan seperti ini, ya kita lihat Matic juga seperti itu begitu. Jadi ya memang mengikutnya ke sana semua, mau ngomong hard fork lah apalah begitu ya, tetap aja itu dinyatakan pada saat Bitcoin lagi bull run begitu. Namun hal yang menarik perlu kita lihat psikologi ya, ketika semakin banyak news ataupun berita-berita tentang koin-koin ya seperti Polygon ini dia mengatakan hard fork lah, Ethereum hard fork lah, atau apapun itu ya koin-koin lain begitu ya, atau Dogecoin hard fork lah kita anggap seperti itu biasanya tanda-tanda Bitcoin itu memang mau bull run begitu, memang mau terbang begitu. Mungkin mereka lebih tahu ya Bitcoin ini kemana arahnya, karena mereka juga lebih banyak teman dengan para big fund begitu. Bahkan mungkin ada big fund di belakang mereka, kita tidak tahu. Tapi saya lihat rasa-rasanya seperti itu begitu. Jadi ketika banyak news-news yang bagus, hard fork lah, airdrop lah begitu ya. Jadi tanda-tanda Bitcoin mau terbang aja, menurut saya begitu. Tapi saya tetap logis saja berpikir ya bahwa ya acuan saya tetap di 25.000. Kalau memang dia berhasil tembus di atas 25.000, mungkin Bitcoin gagal untuk dead cross. Namun kalau dia berada di bawah 25.000, ya kemungkinan Bitcoin bisa terjadi dead cross itu aja, dan itu kita harus waspada begitu ya. Apa yang mau target kita mau apa begitu, ataukah cut loss atau take profit atau mau serok lagi, itu terserah kita kembali. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan hari ini ya tentang bagaimana perkembangan daripada kripto, terkhusus Bitcoin ya sebagai induk, bahwa memang kita harus sangat memperhatikan Bitcoin loh. Jangan kita hanya berpatok pada koin-koin micin saja ya. Bagaimana Bond, bagaimana Bong, Dogecoin ataupun Shiba Inu, itu semua akan dipengaruhi oleh Bitcoin. Karena memang itulah induknya, jadi kita tidak bisa pungkiri begitu. Memang ada aja ya nanti beberapa koin gitu ya yang melawan arah ketika Bitcoin sideways dia terbang sendiri begitu. Itu tetap aja ada begitu, tapi kan itu lebih spekulasi ya, tidak bisa dianalisa begitu. Di luar daripada kebiasaan yang ada pada kripto. Jadi Bitcoin harus kita pantau terus. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bagaimana dead cross-nya di time frame weekly ini.
Oke ya, itu aja yang mau saya sampaikan hari ini. Sementara untuk Fear and Greed Index tampak sudah optimis sekali. Dia sudah berada di atas 50 poin, yaitu 51. Ini adalah netral begitu. Tampaknya market sudah tenang begitu. Tidak takut, tidak menggebu-gebu juga. Bahkan harusnya ini bilang sideways sebenarnya, tapi ternyata Bitcoin terjadi kenaikan. Nah, ini juga kita harus optimis ya, ataupun maksud saya harus tenang. Jangan kita gegabah begitu ya. Jadi kita harus bersikap netral begitu. Jangan terlalu FOMO ataupun jangan terlalu FUD. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.